Selamat malam sahabat GPB. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menjaga memelihara kehidupan kita dari pagi sampai malam hari ini. Ada banyak kasih karunia yang Tuhan nyatakan dan membuat kita mampu menjalani segala sesuatunya. Di malam hari ini kita kembali bertemu dengan program Night Call GPB yang ditayangkan untuk kita semua dalam rangka kita menghayati, merenungkan firman Tuhan. Saat ini bersama saya Pendeta Maksi Irod, Pendeta Pelum GPB yang bertugas di kantor Majelis Sinode. Sahabat GPB, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-45. Ayatnya saya memberikan penekanan pada ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena di minggu Prapaskah ini kami kembali boleh merasakan kasih setia Tuhan yang telah menyertai memelihara kehidupan kami. Mengakhiri perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat bacaan Alkitab yang kami mau hayati bersama. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, pembacaan kita pada saat ini seperti yang sudah saya sampaikan diambil dari kitab Kejadian pasal 45. Lebih khusus saya tekankan pada ayat 9 yang berkata begini. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Demikian firman Tuhan yang telah bersama kita baca dan renungkan. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti menginginkan di dalam hidupnya meraih apa yang disebut dengan keberhasilan atau kesuksesan. Dan karena itu berbagai cara diupayakan, berbagai usaha diupayakan. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan, ada banyak cerita-cerita yang bisa bertebaran, yang bisa kita dengar dan lain sebagainya. Tapi di dalam bacaan kita pada hari ini, kita bisa mau mengatakan satu kalimat sederhana dan jelas. Yusuf anak Yakub, sebagaimana dikatakan di ayat 9 ini, kita bisa mengatakan bahwa dia salah seorang yang boleh mengalami atau meraih keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi, dia menjadi tuan
atas Mesir. Luar biasa pencapaiannya. Tapi perlu kita ingat bahwa apa yang diraih oleh Yusuf bukan diraih dengan mudah. Narasi-narasi yang disampaikan dalam kitab Kejadian sebelumnya, pada pasal-pasal sebelumnya, mengingatkan kita bagaimana seorang Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudara-saudara Midian, menjadi pembantu dalam rumah tangga seseorang di Mesir, difitnah, bahkan dipenjara. Semua pengalaman itu dijalani oleh Yusuf dengan sesuatu yang tabah. Kita bisa melihat bahwa Yusuf mempunyai jiwa struggle yang luar biasa. Sampai pada akhirnya dia tiba pada titik yang luar biasa. Dia meraih keberhasilan. Dia menjadi tuan atas Mesir. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, benar bahwa untuk meraih keberhasilan itu Yusuf berjuang, tetapi perjuangan itu senantiasa dilandasi oleh keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertainya. Pernyataan yang kita baca tadi di ayat 9 itu menegaskan hal itu. Sebuah pengakuan yang jujur dikatakan oleh Yusuf. Allah telah menjadikan aku kalimat ini tegas. Allah telah menjadikan aku tuan atas Mesir. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yusuf sadar dan mengakui bahwa apa yang dicapai itu karena Tuhan. Itu sebabnya dalam pengakuan, berdasarkan pengakuan itu mengarahkan Yusuf tidak melihat keberhasilannya itu sebagai sesuatu yang bisa dia pakai sebagai satu kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Keberhasilan itu juga tidak membuat dia lupa diri, jatuh dalam kesombongan. Ini terbukti ketika dia meminta kepada saudara-saudaranya untuk memanggil, menjemput ayahnya Yakub tinggal bersama dia di Mesir. Jelas buat kita, ibu bapak, sahabat GPB, Yusuf memaknai keberhasilannya karena Tuhan. Karena Allah yang bekerja di dalamnya. Itu catatan penting yang harus kita renungkan. Karena itu dia terbebas dari godaan kekayaan, dari godaan jabatan kekuasaan. Sebab tidak jarang ada orang yang memiliki kuasa, jabatan, kekayaan yang kemudian jatuh dalam kesombongan, lupa kepada saudara. Seperti perumpamaan yang katakan kacang lupa kulit. Yusuf sadar
lewat pernyataan itu di balik keberhasilan itu ada Tuhan. Dan memang benar, ada Tuhan yang bekerja. Allah bekerja di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Di balik keberhasilannya ada rencana dan kehendak Tuhan untuk memelihara umatnya, untuk kelangsungan kehidupan dan para umatnya. Ini yang menjadi catatan buat saya dan saudara, sahabat GPB. Dari renungan singkat menutup malam hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, apapun yang kita hadapi dan kita jalani sekarang ini, percayalah, seperti yang terjadi dan dialami oleh Yakub, saudara-saudaranya, anak-anaknya, dan juga khususnya Yusuf, mau mengatakan kepada kita bahwa Allah terus bekerja untuk memelihara umatnya, memelihara kehidupan umatnya. Karena itu, dalam perjuangan hidup yang kita jalani, jangan pernah kita putus asa. Yakinlah, Allah terus bekerja untuk memelihara umatnya dengan caranya sendiri. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan memakai Yusuf sebagai alatnya untuk menunjukkan bahwa Dia Allah yang setia pada janji yang diucapkan pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji itu adalah memelihara umat. Karena itu, lewat pernyataan ini, kita kembali juga dibimbing, diingatkan tentang kesetiaan Tuhan pada janjinya. Firman Tuhan kan pernah berkata bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meragukan, dan kita tidak boleh meragukan hal itu. Yang ketiga, seperti Yusuf yang mengimani dan meyakini bahwa keberhasilannya semua itu karena Tuhan. Biarlah ini juga yang boleh menjadi renungan buat kita. Apapun pencapaian yang sedang kita raih dalam hidup ini, yakinlah bahwa ada Tuhan di dalamnya. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersama kita. Sehingga pencapaian-pencapaian yang kita sudah raih tidak membuat kita lupa diri. Tidak membuat kita sombong. Tapi tentu justru membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan terus menjalani kehidupan ini dengan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan baik. Yang keempat, seperti Allah yang memelihara umat melalui Yusuf.
Demikian juga kiranya setiap umat Tuhan dipanggil untuk selalu dengan apa yang ada pada dia berlaku hal yang sama, memiliki kepedulian dan kesediaan, kesukacitaan untuk memelihara keluarga atau orang tuanya. Banyak orang di dalam keberhasilannya justru melupakan orang tua. Biarlah nasihat ini mendorong kita untuk menciptakan keluarga Kristiani, keluarga GPIB yang hidupnya senantiasa mau memperhatikan orang tua, yang hidupnya senantiasa mengimani dan menyadari bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika pada saat ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami Bapa, agar kami senantiasa dalam pencapaian kehidupan ini. Kami tidak melupakan bahwa Tuhan ada bersama kami. Kami selalu percaya bahwa Kau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat semua sahabat-sahabat GPIB dengan semua kehidupan yang mereka jalan. Aku sertai, Kau berkati mereka Bapa. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Aku juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang telah melewati pasca pemilihan umum, dan saat ini kami sedang menanggung hasil dari pemilihan itu. Biarlah bangsa ini senantiasa hidup dalam keadaan yang kondusif, aman dan tentram. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja khususnya GPIB, di mana dalam waktu dekat akan diselenggarakan persidangan sinode tahunan. Tuhan sertai dan berkati mari fungsionaris sinode, departemen-departemen yang terlibat di dalamnya, panitia pelaksana, dan seluruh peserta, biar semua boleh mengambil bagian dalam persidangan sinode tahunan dan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah. Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sekarang ini sedang mengalami hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Kiranya di minggu Prapaskah ini kami menghayati cinta kasih Tuhan untuk kembali membangun sebuah keluarga dalam relasi yang harmonis. Demikian juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Departemen Inforkom yang ditugaskan melaksanakan kegiatan program morning dan night call GPIB. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Biar nama Tuhan boleh dapat dimuliakan lewat kegiatan ini. Terima kasih Bapak, malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Di mana sebentar kami akan istirahat. Kami bersyukur, kami memuji kepadamu Tuhan.
bimbing dan tuntun kami untuk menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Amin. Bapak, sahabat GPB, kita akan beristirahat di malam hari ini. Mengucapkan selamat beristirahat. Tuhan Yesus Gembala yang baik selalu menyertai dan memberkati kita semua. Selamat malam.